Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi Allah Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Diabadikan nih di dalam Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah inna hudna ilaik. Ketika Nabi Allah Musa menyaksikan nih, negerinya udah mau hancur, negerinya udah mau tenggelam, Nabi Allah Musa prihatin, sehingga dia berdoa tuh sama Allah Tuhannya. Apa Nabi Allah Musa bilang? Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah. Ya Rabb, catatkanlah kalau bisa nih, hanya kebaikan yang terjadi nih buat kami di dunia ini dan juga di akhirat. Inna hudna ilaik. Ya, dalam sebagian tafsir disebut roja'na, gitu. Wa tubna ilaik. Kita pengen kembali dan pengen bertobat kepadamu ya Allah. Itulah yang terjadi oleh kita di negeri ini. Kita semua minta selamat. Doa yang kita lantunkan hampir tidak pernah ketinggalan, yang disebut sama orang-orang tua kita apa tuh? Doa sapu jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kepada kami ya Allah kebaikan-Mu di dunia ini dan kebaikan-Mu di akhirat. Allah menjawab doanya Musa dengan kalimat usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulli syai'. Apa kata Allah? Enggak bakalan tuh bisa diselamatin. Udah tanggung kata Allah. Iya, ini kalam Allah nih. Udah tanggung. Apa tanggungnya? Ya pokoknya usibu bihi man asya. Udah ketanggungan saya ngomong kata Allah, bahwa musibah emang akan aku timpakan bagi siapa yang aku kehendaki. Tapi dalam kesempatan yang sama Allah juga menyatakan wa rahmati wasi'at kulli syai'. Tapi jangan khawatir, rahmatku masih jauh lebih besar daripada marahku kata Allah. Kemudian buat siapa tuh keselamatan Allah berikan? Keselamatan Allah berikan fasa'aktubuha, gitu kalimatnya. Tapi akan aku catat tuh doamu wahai Musa, dan doa siapa saja yang berdoa. Buat siapa? Lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata wa bi ayatina hum yu'minun. Yaitu buat siapa saja dari hambaku yang mau memelihara dirinya, kemudian menunaikan zakat dan percaya kepada Allah, mereka dah yang bisa selamat insya Allah. Suatu hari ada seorang kawan dicerita, pernah ingat nggak cerita tentang Patas 17 yang dibajak sama sekawanan STM? Pernah dengar nggak? Tahun 90-an tuh, 95 apa 97 gitu. Emang kacau dah. Anak STM ngebajak tuh Patas 17. Jurusan Senen Pulau Gadung apa kalau nggak salah. Blok M. Lain dah, suaminya connect lain. Apal aja. Ini ada peristiwa salah satu jamaah yang ada di situ, yang merasa dia selamat karena sedekah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini kajian kita kali ini kita sangkutin dah dengan bala, dengan musibah, dengan mara bahaya, dengan kesulitan yang kadang-kadang kita nggak tahu tuh bakalan terjadi atau tidaknya. Itu ada di depan mata. Cuman Allah yang tahu. Maka Allah bilang lewat Rasulnya, badiru bis sadaqah.
Fa innal balaa la yatakhattaha. Coba dong keluarin sedekah. Karena yang namanya sedekah nggak bisa dibalap tuh sama yang namanya bala. Jadi kalau adu begitu, adu lari nih, ini sedekah, ini bala, balapan. Nggak akan kekejar nih sedekah sama si bala. Artinya apa? Kita insya Allah bakal selamat. Di lain waktu Rasulullah juga berpesan sama kita, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Suatu hari ini si fulan yang diceritakan turun dari dia punya ruangan, dari lantai sekian belas di satu gedung perkantoran. Begitu turun sampai ke lobi, ada yang jegat di pintu lobi. Temennya yang jegat. Ngapain nih temen? Pengen minjem duit. Kalau ngelihat muka, nih muka model Berani dan Sabar punya. Masih ingat kan Berani dan Sabar? Kita berdoa mudah-mudahan nih. Pengen gak jadi orang berani dan sabar? Yang benar. Ini berani ngutang nih. Sabarnya sabar bayar. Jadi kalau ngeliat dari muka, ini muka orang yang berani dan sabar juga gitu. Tapi si fulan ini tahu bahwa kalau ada kesulitan yang hadir di depan dia punya mata, kalau bukan karena lantaran izin Allah, nggak bakal kelihatan depan mata kita. Jadi yang dia paham adalah, oh ini yang hadir adalah Allah. Kita jarang paham tuh. Kesulitan udah hadir, kita lewat. Lewatlah juga kesulitan kita untuk ditolong oleh Allah. Al-Maidah ayat 12 bertutur tentang itu. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah bilang, aku akan bersama kalian. Waduh, cakep tuh. Allah yang bilang tuh, aku akan bersama kalian. Lah kalau Allah udah bersama kita, siapa yang berani ganggu? Siapa yang berani lawan? Siapa yang berani kemudian bikin kita jadi susah? Enggak. Wa qala Allahu inni ma'akum. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, la in aqamtumus sholata. Kalau kita negakin salat. Kan suka ada yang bilang, Ustaz, anak udah sholat dulu nih, tapi kayaknya kok gitu ya, buala masih tetap datang. Nah, coba cek, barangkali sholatnya benar, belum benar. Benar, belum. Nah. Maksudnya apa? Ya sholat kita komuku salah, seperti sholatnya orang-orang munafik. Munafik itu komuku salah kata Allah. Sholat seperti orang malas, cuman ngegugurin kewajiban doangan. Sholat mesti merhatiin, ada sunnahnya, kita nggak merhatiin. Sholat tuh ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Terus ada juga sholat-sholat yang lain. Ada sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, kita nggak perhatiin. La in aqamtumus sholata. Nomor satu kata Allah, kalau kita mau Allah ada di dalam rumah tangga kita. Ngejaga ibu punya suami, ngejaga ya bapak punya istri, ngejaga kita punya anak, kita kudu ngelibatin Allah. Tuh rumah dijadiin rumah yang orang-orangnya adalah ahli sholat. Yang kedua, wa ataitumuz zakata, menunaikan zakat. Yang ketiga, wa amantum birusuli wa azzartumuhum. Kita beriman tuh sama Rasul. Lah itu tadi, kalau kita cuma ngejalanin yang wajibnya, kagak ngejalanin yang sunnahnya, belum lengkap kita. Allah hadir masih separuh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni kata Rasulullah. Kalau emang kita semua cinta sama Allah, ikut dong sama aku kata Rasulullah. Jadi kalau kita cuma jalanin wajibnya doang, separuh dah tuh. Kemudian yang keempat, wa aqrabtumullaha qardan hasana. Ternyata sedekah dibawa tuh sama Allah. Ya, ngebayangin yang wajib gitu. Ini si fulan begitu turun dijegat. Mas, boleh enggak saya pinjam uang? Ini orang ngeluarin tuh amplop yang dia baru terima. Dia nggak tahu nih duitnya berapa. Nih amplop dikasih. Nih, emang rezeki situ kali. Oh Allah tiba-tiba ya ngamprokin kita. Kan tidak ada pertemuan kecuali atas izin Allah. Kenapa juga di atas nerima amplop, di bawah ada yang nadang? Ini pasti ada sesuatu gitu.
Kalau kita, dulu no, baru juga dapet gitu kan. Ini enggak, langsung pindah tempat nih. Begitu pindah tempat, pulang kan. Dia naik tuh batas 17 itu. Dirampok nih pelajar STM. Astagfirullah. Begitu diperiksa satu demi satu penumpang, termasuk dia, ditoyor kepalanya nih sama anak STM. Karena tuh orang duit di kantong cuma 3.500 rupiah. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, lihat nih. Allah tahu tentang kejadian masa depan, bahwa duit lu bakal hilang. Gimana caranya supaya duit lu nggak hilang? Aku hadir kata Allah. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah hadir, cuman kan kita mata suka buta nih, nggak paham bahwa yang hadir itu Allah. Dia paham, bergerak. Allah selamatin. Apa bentuk selamatnya? Begitu dicek sama anak STM, diomelin dia. Weh, kalau pergi bawa duit dong. Capek-capekin aja ngerampok yang kagak punya duit, dibilangin. Nah, istighfar dia. Ya Allah, kalau aku tidak bersedekah tadi, sudah hilang nih duit. Kemudian ada peristiwa yang membuat kita belajar nih hari. Apa pelajaran dari Allah? Itulah kehendak dari Allah untuk kita selamat. Besoknya ibu dijegat lagi nih sama orang yang kemarin minjem. Cuman bahasanya beda. Apa kata yang minjem? Mas, maaf dah. Terima kasih dah. Kemarin udah dipinjemin duit, tapi begitu saya pulang ke rumah udah ada duitnya. Jadi ini amplop, ini masih dilem. Ini amplop nggak jadi deh, saya pinjam nih, saya balikin lagi, lihat. Allah ngebalikin dia utuh itu. Cuman tibang pindah tangan sebentar, balik lagi, lihat. Pada kisah yang lain, kisah tentang istri yang suaminya akan nikah lagi. Ini tergantung dari mana mandangnya dah. Bisa jadi bala, bisa jadi kagak gitu. Kita udah belajar tuh. Kalau ibu menganggap ini memang masalah, lapor sama Allah, iya kan? Ibu lapor sama Allah. Ya Allah, suami saya kok jadi begini nih. Dulu waktu susahnya bareng-bareng, begitu udah seneng dia mau nikah lagi, ibu ngadu sama Allah. Kita udah belajar tuh, ngadu pertama lewat apa? Doa, bangun malam. Ibu bangun malam, minta doa sama Allah. Ya Allah, matanya suami punya dia, kupingnya suami punya dia. Kalau emang dia pengen nikah lagi, berarti itu kehendakmu ya Allah. Kalau emang benar pernikahan kedua nanti baik buat dia, baik buat saya, baik juga nih buat anak-anak kami, saya ikhlas ya Allah. Gitu. Tapi apa iya ya Allah? Ikhlas tapi ada buntutnya. Habis kita ikhlasin, terus suami ya omong kehendak Allah, biar dah itu terjadi gitu kan. Kita tutup dengan sedekah tuh, doa. Ibu jalan tuh ke anak yatim, ya kan? Kan kita belajar tuh hadisnya. Bikin anak yatim senang, kalian akan senangi oleh Allah yang telah menciptakan Muhammad dan seluruh nafasnya. Usaplah kepalanya, kan gitu kata Rasul. Kalian akan mendapatkan kebaikan sebanyak rambut ya, yang tumbuh di atas kepala tuh anak yatim. Jangan nyari yang botak tuh anak yatim. Dari yang gondrong biar banyakkan dikit pahala. Usap ibu kepala tuh anak, bilang sama dia nih, Neng, doain Bu Haji. Bu Haji lagi sedih. Suami Bu Haji pengen kawin lagi. Doain dah ya, supaya suami Bu Haji kagak kawin lagi. Kalau emang tuh anak yatim ngangguk begitu, itu 7 lapis langit kebuka tuh, cetrek, cetrek. Wush, tuh doa naik ke arsy Allah. Tuh doa anak yatim dikabul tuh. Insya Allah suami kagak bakalan kawin. Nah sayangnya kan dia udah tahu nih. Dia tahu, oh gitu caranya Ustaz. Dia jalan juga anak yatim. Jalan anak yatim dia usap juga kepalanya. Doain ya tong. Bawa pengen kawin lagi nih. Mudah-mudahan Allah ngizinin nih. Ya. Istri bapak ngizinin bapak kawin lagi gitu. Nah tinggal pak adu-adu dah, yang mana yang gedean tuh. Tapi subhanallah ibu bapak, walaupun kesannya bercanda, tapi itulah hakikat sedekah. Kalau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah,
Di awal-awal pernikahan kan siapa yang tidak harmonis? Semua juga harmonis di awal pernikahan. Dia sudah jadi ahli bersedekah nih rumah tangga. Insya Allah. Ketika nih rumah tangga dihajar badai, sedekah ini akan bekerja buat rumah tangga. Maka kalau ada yang ngomel, saya udah sedekah. Nah, iya, tapi udah keburu gitu. Tuh bala udah jauh bener larinya. Tapi kalau kita nge-track dari sekarang nih, kita tracking dari sekarang, sedekah, saat bala belum. Begitu bala nongol itu udah jauh, nggak bakal cover dah, gitu. Ya, kita bacain dah semua nih, biar kita melek bahwa sedekah sungguh-sungguh akan menyelamatkan kita. Ibu bapak bisa ngejaga anak 24 jam. Ibu nganterin nih ke TK, di pintu gerbang hilang tuh anak. Ibu nganterin nih lewat sopir, apalagi lewat sopir, ke pintu gerbang rumah kita udah nggak kelihatan tuh anak. Siapa yang bisa ngejaga nih anak? Allah Rabbul Alamin. Ini testimoni seorang ibu di Jawa Timur. Dia sedekah nih. Dia sedekah. Nah, dia nggak tahu apa yang terjadi. Ternyata pada saat yang bersamaan anaknya kecelakaan. Begitu anaknya kecelakaan, dia pulang. Dia malah tersenyum nih ibu. Apa dia bilang? Alhamdulillah, mama sedekah. Situ cuma lecet doang. Motor hancur biarin dah. Yang penting kita sehat, situ selamat gitu. Si ibu dengan imannya bicara bahwa kalau saja dia tidak bersedekah di detik yang sama barangkali begitu, nih anak udah lewat. Tapi karena sedekahnya, kemudian terjadilah peristiwa penyelamatan dari Allah. Tabrakan si tabrakan, tapi sudah lemah tuh tabrakan kekuatannya begitu. Pengalaman saya pribadi juga begitu. Tahun 2004-an lah kurang lebih. Kita punya mobil nih. Waktu itu kalau tidak salah Escudo ya. 2.0 injection. Pagi-pagi biasanya saya ke kiri, ini ke kanan jalannya. Di kanan ada salah seorang kawan saya, punya pondok juga, lagi nyapu tuh di pinggir jalan. Saya berhenti, saya tanya sama dia, waduh Ji, nyapu sendiri nih. Emang santri kemana nih? Dia bilang supaya sehat Ustaz. Wah cakep. Saya belajar dan saya pun ngajar. Kalau saya belajar dan ngajar tidak melakukan, waduh, bagaimana judulnya kita di hadapan Allah? Karena ketemu model gitu, saya pun sama si Fulan di awal cerita tadi. Oh, yang ngeberhentiin mobil saya bukan saya, tapi Allah nih. Ada sesuatu nih barangkali nih hari. Saya cabut duit. Begitu cabut duit, 200.000 nih duit. Hati manusia nih. Waduh, saya bilang, nyabut gede bener. 200.000. Tapi masa kita mau kantongin lagi kan? Kita udah niat mau ngasih orang. Ya. Bapak ibu kalau punya pengalaman model begini ceritain aja. Nggak usah khawatir ada riya apa segala macam. Ceritain. Yang belain bukan cuma ulama. Yang bilang Rasulullah. Supaya apa? Supaya jadi uswatun hasanah. Gitu. Imam Ghazali bilang nih. Kalau sedekah situ yakin bakal diikuti oleh orang banyak. Hukumnya wajib tuh. Diceritain sama orang. Supaya orang ikut. Kecuali kata Imam Ghazali apa tuh dalam Ihya-nya? Kecuali kita yang nggak bisa selamat dari rasa riya gitu. Nah kita kan cerita bukan pengen riya, pengen ditiru sama situ pada. Kalau pergi pengen selamat begitu caranya. Nah saya belajar satu hadis yang kita udah pelajari di majelis ini. Apa bunyinya? Ma min yaumin yusbihul ibad illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ti munfikon khalafa. Akan ada dua malaikat yang turun saban hari. Yang satu berdoa, ya Rabb, bikin beruntung tuh pekerjaan orang-orang yang bersedekah, perniagaan orang-orang yang bersedekah, bikin bagus rumah tangga mereka yang bersedekah, bikin bagus dunianya, juga bikin bagus akhiratnya. Tapi yang satu lagi bilang, Allahumma ti mumsikan talafa. Yang kagak mau bikin bisulan aja dah, bikin dia jadi sakit, bikin dia jadi hancur gitu. Saya nyambut nih 200.000, saya kasih sama dia tanpa dikurangin nih duit. Bismillah saya bilang, nih Ji, buat bantuin ente punya sayur dah, anak-anak tuh. Nah ya, saya jalan dulu. Assalamualaikum, jalan gitu. 3:30, tadi pagi tuh peristiwanya. 3:30 saya ditelepon nih sama seorang kawan. Ustaz, bawa stick golf nggak? Saya bilang waktu itu kagak. Kenapa emang? Waktu itu udah di Jakarta nih. Main yuk sebentar gitu. Kita driving yuk. Ibu udah kenal tuh. Ya driving cetok menyetok dah tuh.
Saya bilang kalau cuma driving mah nggak kudu bawa stick golf lah, nyawa aja di sono. Oh iya ya, yaudah sono. Main lah tuh saya. Kita bawa salin, nih nggak pakai kain. Disalin di ruang ganti, lengkap dah tuh dengan topinya, main dah tuh. Habis 100 bola di Senayan, pamit karena 4:30 saya udah harus meluncur nih ke Gunung Putri. Kenapa? Kita ngajar habis maghrib di sono. Di perjalanan itulah kemudian terjadi peristiwa yang kalau barangkali saya tidak bersedekah di pagi harinya, wallahu a'lam. Pagi tuh saya sedekah, sore saya membuktikan kebenaran janji Rasulullah dan Allah. Mobil saya ditabrak tuh sekencang-kencangnya. Untung kita ya ngambil SIM-nya di Polda tuh. Coba kalau di kelurahan nih, kita nggak pakai seat belt. Kita rapi, kita ikutin tuh ketentuan selama. Emang juga begitu, lihat tuh hukum dunia. Hukum dunia kalau kita turutin nih, SIM ada, seat belt bener. Ngeliat polisi kagak takut gitu. Malah kita sengaja-ngaja ini biar di stop. SIM ada, seat belt ada. Cuma memang polisi tuh jago bener tuh. Kalau yang lengkap mah dilewatin tuh. Saya tahu aja. Alhamdulillah, saya nggak kenapa-napa. Tapi saya pikir, ya di mobil ini pasti hancur nih. Turun gitu. Begitu turun ibu bapak yang dirahmati Allah, itu mobil lecet juga kagak. Lecet enggak? Ya Rabb, subhanallah. Mobil yang nabrak nih si Perosa, mangap dia. Wah. Apa kalimat dia nih waktu pertama kali dia ketemu saya? Hei, anak muda, kamu pakai jimat apa? Gitu kan. Pakai jimat apa? Emang kenapa ya Pak? Masa mobil saya hancur, mobil itu kagak? Saya bilang, oh karena saya tadi pagi bersedekah barangkali. Apa hubungannya? Sedekah selama tabrakan ada Pak. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah nolak bala. Tadi saya sedekah 200.000 tuh. Kalau saya sedekah 100.000 benjol juga rasanya mobil saya. Kurang preminya begitu. Minggir nih. Begitu minggir, ibu bapak yang dirahmati Allah sedekahkan 4 mata pisau tuh. Sedekah punya 4 mata pisau. 1, sedekah mengundang datangnya rizki. Sedekah bisa menolak bala. Sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Yang keempat, sedekah bisa menjangin umur. Ternyata saya dapat fadilah yang kedua. Apa? Mengundang datangnya rizki itu. Setelah bala selesai, dia cerita bahwa dia atasnya kedutaan besar satu negara. Dia lagi cuti, lagi bangun masjid. Kemudian saya kuliahin sebentar sambil ngobrol 10-15 menit tentang sedekah. Apa dia bilang? Kalau gitu ente harus berangkat nih sama saya ntar bulan Ramadan. Masya Allah. Udah mah 200.000 tuh selamat kita dari bala. Terus kita bisa jalan-jalan ke luar negeri tuh. Dari mana tuh judulnya 200.000 bisa ke luar negeri? Di tempat yang lain ada ibu-ibu yang punya kebiasaan masak. Punya kebiasaan masak. Ini saya pernah ceritakan kalau tidak salah di majelis ini nih, yang kisah tentang pohon petek yang bisa ngomong. Pernah ngelihat nggak pohon petek bisa ngomong? Nggak pernah ngelihat? Saya ngelihat tuh dengan mata kepala saya sendiri. Pohon petek bisa ngomong. Ini bukan di film nih, emang nyata gitu. Masih ada pohon peteknya, mudah-mudahan di Baros tuh. Kalau emang ada waktu kita sama-sama ada ke Baros. Ini ibu, ya, sebutlah begitu Bu Haji Eti. Kegemerannya itu ngasih makan orang. Pertama Allah selamatin nih dia. Jadi waktu itu di Jembatan 5 ada penggusuran besar-besaran. Jadi orang-orang kaya di kota itu pada mindahin orang-orang kampung saya tuh zaman dulu. Rumah semetet dibayar 70 juta, rumah semetet dibayar 50 juta. Dulu tahun-tahun 90-an duit segitu, ya Allah, gede betul. Orang kampung silo. Dijual semua rumah dia doang yang kagak. Semua orang ngacungin jempol sama dia. Ente ini. Anak itu namanya Herman. Hebat banget. Ibu ente nggak doyan duit tuh. Yang lain pada jual-jualin, ibu ente kagak. Apa kata nih ibu Haji ini? Bukannya kagak mau, tapi sih gue bingung nih. Kok rumah saya dilewatin gitu? Padahal dia juga kepengen dijual saat itu juga. Ternyata Allah tunda tuh. Apa kata Allah? Jangan jual sekarang loh. Oh jual sekarang lo rugi. Kapan jual? Setahun lagi dah. Gitu. Begitu setahun tuh rumah dijual 700 juta. Itu belum berhenti itu sampai di situ. Begitu dia pindah tuh ke Baros Pandeglang, kebiasaan ngasih makan berlanjut. Tukang ojek di depan gang, nggak ada yang nggak kenal, semua kenal. Kenapa? Karena dia selalu memberi makan tuh tukang ojek.
Ibu bapak jamaah, kalau ada orang nguliin bangunan, siapa yang tanggung jawab tuh ngasih makannya? Yang ngebangun. Dia kagak nih Bu Haji nih. Ada orang ngebangun, dia yang gorengin uli, gorengin pisang dikasih. Padahal bukan tanggung jawab dia ya. Tapi emang begitu, udah demen dah. Ternyata orang kampung saat itu belajar. Belajar apa? Bukan saja Allah yang menyenangi orang-orang yang berderma, tapi juga alam menyenangi orang-orang yang berderma. Orang kampung mau menyaksikan ketika Bu Haji ini masuk ke dalam rumah itu, tidak ada satupun pohon yang berbuah, termasuk pohon petai. Begitu dia masuk, set, menjadi penghuni rumah baru itu. Semua pohon berbuah, termasuk tuh pohon petai. Sehingga saya ngomong tuh, lihat pohon petai aja bisa ngomong tuh. Dia ngasih tahu sama orang semua, nih gue demen dihuni sama orang yang rajin bersedekah. Maksudnya bukan ngomong kayak di film karton gitu. Itu kan tanda ayat tuh min ayatillah, itu tanda dari tanda-tandanya Allah. Pohon petai demen. Bapak ibu yang punya perusahaan, kalau mau top tuh perusahaan, pilihlah manajemen-manajemen yang orang-orangnya ahli ibadah, ahli bersedekah. Nanti dia didemenin. Didemenin sama siapa? Didemenin sama klien, didemenin sama customer. Dia nggak usah nyari klien datang sendiri. Betul itu. Nggak usah nyari order datang sendiri. Begitu kira-kira. Dan ini dibuktikan. Saya punya adik dua nih. Yang satu kuliah, satu SMA. Ini yang SMA nih, subhanallah nih anak, ya Allah, sama emaknya tuh. Mahabah betul dah. Nggak boleh ngelihat kaki emaknya nih dipegang, dia langsung megang. Kenapa bu kakinya? Nggak boleh ngelihat ayah saya almarhum megang kepala, dia langsung pegang, ambil alih gitu. Yang satu lagi belajar kerjaannya gitu. Ya rajin juga, tapi tidak serajin nih adik saya yang satu ini. Siapa yang nyari pekerjaan? Yang nyari pekerjaan kakaknya tuh, yang kuliah. Dia ditawarin dulu pekerjaan. Itu tuh kayak magnet gitu. Mudah-mudahan deh kita semua yang ngaji nih bukan cuma selamat nih, kan topik kita sekarang nih tolak bala selamatkan bangsa dengan sedekah. Cerita berikutnya ya, kita bacain semua, saya bilang. Cerita tentang seorang kawan yang telepon saya malam-malam. Ini yang telepon saya Ustadz nih. Dan juga profesional, dia salah seorang manajer di perusahaan tanaman industri ya. Ustadz, ana minta doanya nih. Kita bilang sama dia, Ustadz, agak salah nih. Yang mestinya minta doa mah kita kali ini yang mudaan gitu. Enggak dong, doa mah dari mana aja gitu. Ya udah, doa apa nih? Istri ana nih mau melahirkan, sungsang nih kelihatannya. Jadi dia punya kepala gitu di atas. Lah kan bahaya tuh. Kalau kepala di atas kan bahaya. Betul ya? Mana bidan di sini? Bidan aja dari mah biar nggak kesalahan ngomong nih. Yang benar kan kalau tuh kepala di bawah, iya toh? Kalau kepala di bawah lancar dah. Maka kata si Ustadz nih, mohon doa. Kelihatannya sih saya punya anak nih cesar lahirnya bakalan. Iseng nih mulut ngomong, Ted, dibeli aja tuh cesar. Ibu bapak mau udah nggak kaget dah dengan gaya saya gitu kan. Penyakit bisa dibeli, ya kan? Anak bisa dibeli. Pulang suami aja kemarin kita belajar bisa dibeli lewat cincin tuh. Cesarnya dibeli aja, Ustaz. Beli gimana maksudnya, Ustaz? Cesar berapa duit tuh? 8 juta kurang lebih. Nah, keluarin dah 10% dari 8 juta. 8 juta kali 10% sama dengan 800 ribu. Keluarin. Kalau 800 ribu kita keluarin, insya Allah tuh nggak cesar. Saya bilang gitu. Dia ketawa. Woi, kagak boleh tuh, dia bilang. Sama Allah kok hitung-hitungan. Nah, saya bilang kalau nggak sama Allah, masih siapa lagi kita hitung-hitungan? Ya bukan, tapi kayak aneh bener dia bilang. Kita bisa memaksakan keinginan. Oh bisa. Itu bukan memaksakan keinginan. Saya bilang, itu doa. Yang lain pada begini nih, pada menengadahkan tangan ke langit. Kita begini juga, nengadain tangan juga ke langit sambil tangan bergerak. Ngasih orang, ini kan cakep. Yang tidak boleh tuh kalau kita ngomongin kita punya amal dengan maksud ria. Ria annas, itu yang nggak boleh. Kita bilang sama tetangga, tahu nggak no, anak di ujung gang saya no yang ngasih, nah baru nggak boleh. Tapi kalau ke Allah mah, ini namanya doa. Tentu ya kita tidak boleh begini, nih buat beli mobil ceger, nih buat pergi haji, ya enggak. Kita bersedekah, terus kita ambil wudu, kita doa. Ya Allah, Engkau yang bilang, siapa yang pengen adem nih panas anak, coba dah ademin panasnya anak yang lain, gitu kan? Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi.
Terus saya berdebat tuh selama setengah jam. Saya pikir sama dia nih, ya biarin aja. Kan yang telepon dia ini. Saya cuma menyampaikan. Di akhir begitu dia permisi, ya deh Ustaz, ana cuma minta doanya aja. Iya udah nggak apa-apa sih bilang. Itu kalau emang bagus diturun. Kalau emang dirasanya bakalan kagak bener, ya jangan sih bilang. Kalau ragu-ragu mah dah, ya, tinggalin dah. Rupanya nih Ustaz malam-malam mikir, perasaan emang nggak ada yang salah. Sedekah mah nggak ada yang salah gitu. Ya sudahlah, saya niatnya minta ampun aja dah sama Allah. Ambil minta tolong, barangkali emang bener nih sedekah nganterin pertolongan Allah. Karena dia ayah kaya, ayah mampu, ngitung bukan dari 8 juta. Ngitungnya dari 12 juta. 12 juta kali 10%, 1,2. Dia buang tuh malam-malam. Dah. Apa yang terjadi Ustaz? Besoknya ini diantar ke rumah sakit. Apa kata dokter? Ini anak kok posisinya udah bagus nih. Tuh. Tapi hari itu si Ustadz mengaku ketika dia bercerita lagi ketemu dengan saya, dia belum sadar kalau itu adalah fadilah sedekah. Min fadli rabbih. Dia baru sadar bahwa kekuatan sedekah itu begitu dahsyat 4 hari setelah dia pulang dari rumah sakit. Kan tadi udah selamat tuh, yang tadinya cesar nggak jadi cesar. Nggak ngerti dah saya. Bagi sebagian orang emang ada yang milih cesar. Nggak paham. Kalau saya mau orang kampung dah. Kalau daripada cesar mendingan nggak usah cesar. Yang kedua, sakitnya panjang tuh. Lah kalau beranak biasa kan, ya Allah. Nih, istri saya ngelahirin anak yang kedua, nih saya nyaksiin nih sama kepala sendiri, ya Allah, takjub bener gitu. Istri saya pernah berdua nih, sama orang yang lahir. Ini mulus-mulus waktu pertama dulu ngelahirin, mulus-mulus gitu. Begitu mulus datang nih satu orang, santai aja, nggak dianterin suami, nggak dianterin siapa, nyerontol sendiri aja langsung tidur di tempat tidur bidan. Istri saya bingung. Ini katanya kita udah pernah begini-begini, dia santai bener. Udah, setelah selesai dia balik. Kita nanya, udah selesai? Iya udah selesai nih mau pulang. Ih, gampang bener dia bilang. Saya nanya ini anak keberapa? Anak ke-9. Ya pantas. Pantas dah udah dol lah. Masya Allah. Lah santai bener dia pulang. Aduh. Saya takjub tuh ngeliat anak saya ini, si Kumi lahir. Kumi Rahmat Al-Qulub lahir tuh. Nih, bapak tuh, biar tambah cinta sama istri. Pelototin tuh istri lahir. Kayak begitu tuh. Udah kayak begitu masa kita mau ngecewain dia? Iya dong. Terus, dengan kita nyaksiin anak kita lahir, Masya Allah, kita cinta tambah tuh sama ibu kita. Kayak begitu tuh rupanya ibu kita melahirkan kita. Iya kan? Dia nangis, sayang nangis sesenggukan saat itu. Ya Allah. Nah, ini begitu pulang dari rumah sakit, kan kalau orang Jakarta ya, itu masih suka ada tradisi salaran. Betul nggak? Kantor ngerembes, teman-teman juga pada ngasih amplop, ada yang bawa jeruk, ada yang bawa duit itu kan. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, saya saat itu ngomong tuh malam, kalaupun saya bilang Allah tetap menghendaki cesar, barangkali memang itulah yang terbaik buat istri ente. Tapi ini duit nggak bakalan sia-sia. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang ngasih satu, Allah akan bayar 10 kali lipat. Kalaupun cesar ente tetap, Allah akan ganti ini duit 10 kali lipat atau 8 juta rupiah saat itu. Begitu dibuka di rumah, tuh amplop isinya berapa ibu? Ketebak nama kita semua. 12 juta rupiah tanpa koma. Titik 12 juta pas. Dia telepon saya, minta ketemu sama saya. Dia bilang, anak nih testimoni ente. Kalau ente nanti naik di televisi, dia bilang. Emang luar biasa ada sedekah. As-sadaqatu syai'un azim. Lihat, sedekah udah nolak dia. Istri saya, begitu dia melahirkan, kita paham nih jadi suami. Karena kita ngajar selalu tentang sedekah. Kalau kita mau istri kita ini, saya bilang dalam hati saya, selamat dia lahiran, saya kudu nyari ibu-ibu yang tidak punya duit buat ngelahirin, supaya sebanding itu, ya, supaya sebanding tuh. Jadi taruhan kita di sedekah, walaupun ini kita mau ngomong sebagai taruhan itu sama Allah tos-tosan, kita mau bilang sama Allah, tuh, udah saya selamatin tuh, kira-kira gitu. Demi Allah ya saat itu, rasa-rasanya nggak ada tuh ibu-ibu yang kesusahan. Saya juga bingung. Ada nih yang susah. Begitu saya masuk, ya kayak gitu. Ada ibu yang susah nih. Kelihatan mukanya muka, ya, memang mata kita suka nipu ya. Mukanya muka orang susah itu. Tapi ternyata orang kaya. Ada lagi yang kayaknya nggak punya duit. Bener nggak punya duit, tapi begitu suaminya datang, apa dia bilang? Punya dana pak buat biaya persalinan ini istri bapak.
Tadinya sih nggak ada, tapi sekarang udah ada. Oh ya udah, saya coret tuh, nggak masuk daftar hitungan. Saya pengen nyari yang bener-bener nggak punya duit. Tiba-tiba Allah memberikan jalan buat saya dan istri saya. SMS bunyi nih di handphone saya. Titit. Ustaz, saya dari Kediri, Jawa Timur. Istri saya sudah di bidan butuh duit 600.000 buat ngelahirin. Saya bilang sama istri saya, ini dia nih. Ini dia, Allah udah datang nih, saya bilang. Sudah dah, transfer tuh 500.000 dari 600.000 yang dia minta, karena duit kami cuma segitu saat itu. Lost 500.000. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Kumi lahir dengan sangat normal, sangat lancar. Boleh dikata lancar banget dah. Shoot, ngelos begitu aja tuh. Ini nggak ada hambatan, betul kan, ada yang ditarik-tarik itu kan, ada yang nyangkut gimana? Enggak, ini mah. Yang lebih takjub dari itu kan ketika pembukaan 8, pembukaan berapa, kan saya beritain tuh ke jamaah, baik di tanah air maupun di luar negeri, saya beritain, mohon doa, saya punya istri udah pembukaan sekian gitu. Bu, bapak, apa yang dialami oleh si fulan tadi dialami oleh saya, cuman saya mah digantinya pas. Kalau bapak tadi kan diganti lebih tuh 10 kali lipat, saya mah ngepas. 5 menit setelah anak saya lahir ada SMS masuk dari jamaah di Semarang. Apa yang dibilang? Ustaz, tanpa bermaksud merendahkan Ustaz, saya mengucapkan terima kasih, Ustaz sudah lahir tuh anak dengan selamat. Ustaz, barusan saya transfer 500.000 ke rekeningnya Ustaz. Udah mah kita selamat. Kemudian kita pun dibayar ganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir nih, perusahaan. Karena saya paham nih, ada yang hadir di sini adalah orang-orang yang memiliki 1-2 usaha. Ada orang-orang yang hadir di sini pemimpin perusahaan. Ada orang-orang yang hadir di sini pejabat, petinggi satu perusahaan. Pakai nih ilmu. Kita lagi belajar bukan tentang mengundang rezeki, bukan tentang menyembuhkan penyakit, bukan tentang menjangin umur. Insya Allah ada lagi nih kajian lainnya. Kita lagi belajar tentang sedekah menolak bala. Ini kisah saya dapetin dari seorang kiai. Jadi ada orang datang nih ibu, owner dari satu perusahaan, mukanya kusut. Dia datang sama kiai, begini dia punya ngadu. Kiai, saya hidup ini udah gak berarti gitu. Udah ancur-ancuran dah. Kantor udah tinggal nunggu waktu nih buat ditutup. Sewanya udah habis, saya gak bisa perpanjang. Karyawan hanya yang cinta sama saya yang masih nongol di kantor, karena yang lain saya gak bisa gaji. Order kalaupun ada gak bakal bisa saya biayai gitu. Udah habis nih semua. Berilah saya nasihat kiai, supaya saya punya hati tetap adem gitu. Si kiai nanya, ente belum hancur, baru mau. Beda tuh ibu, bapak. Kita kan lagi belajar tentang tolak bala nih. Selamatkan bangsa dengan sedekah, termasuk selamatkan diri, selamatkan pekerjaan, selamatkan rumah tangga, selamatkan anak, selamatkan diri kita sendiri dengan sedekah. Termasuk juga selamatkan perusahaan. Kata si kiai, belum hancur, baru mau. Kalau baru mau, ayo dong. Ini kan perusahaan begini nih, nungging nih. Gitu udah mau jatuh ke tanah, ini titik nol nih. Sebelum dia emang benar-benar nol, jagain sama sedekah gitu. Sehingga dia nggak jadi jatuh, naik lagi gitu, gitu ke atas lagi. Si kiai bilang, cuman tukerannya mesti top, tukerannya mesti bagus. Ada nggak yang ente kira-kiranya berat buat ente keluarin, buat Allah? Dia nanya. Cerita sedekah memang selalu begitu, mirip-mirip begitu. Apa dia bilang? Kiai, yang berat tuh modelnya gimana ya? Si kiai iseng, dia nengok ke depan. Tuh si fulan bawa mobil Opel, sedan Opel. Ditanya, mobil punya siapa tuh? Punya saya kiai. Itu aja tinggal. Itu. Bapak tuh disuruh begitu, bagaimana tuh? Itu aja tinggal, bingung. Apa kata si fulan? Pak kiai jangan itu dong. Lagian itu nggak lama lagi udah disita sama leasing, karena 5 bulan nggak bayar. Lah, kata si kiai, daripada disita sama tuh leasing, ini kasih sama Allah. Bukan begitu sih, sambil nginin tangan gitu. Bukan begitu sih. Maksudnya tuh mobil saya mau oper aja dah dulu, mau jual, selisihnya nanti baru saya beli kendaraan yang lebih murahan gitu. Apa kata si kiai? Oh, kalau gitu mah enteng nggak mau selamat, nggak mau selamat kalau gitu. Udah, pokoknya tinggal tuh Opel itu selamat. Bawa lagi tuh Opel, perusahaan ente nggak ada yang selamat. Karena bingung ditinggal sama dia tuh Opel. Ditinggal. Saya
2-3 tahun pertama dulu galak kalau cerita tentang sedekah. Saya pokoknya ngamalin tuh yang diamalin sama guru kita semuanya. Almarhum Kiai Jirjis Menes Pandega. Pokoknya sob, kalau ada orang datang sama ente ngadu dia punya kesulitan, jangan dia pulang sebelum ente ambil semua dia punya harta yang dia bawa gitu. Kenapa? Itu yang bisa nyelamatin dia. Sebelum kita tutup nih cerita, masih ingat kan cerita tentang Kiai di Malang kan? Ibu-ibu datang nggak bisa jalan. Ketika kita bertutur tentang menyembuhkan penyakit, nih ibu-ibu nih ngomong sama nih Kiai, doain saya Kiai. Nih Kiai cuma berdehem doang. Kalau saya kan ngomong bawel bener nih. Nih Kiai yang satu nih Kiai sedekah tapi pendiam. Dia cerita tapi itu Kiai cuma Tapi sekali dia buka mulut, kijang orang hilang tuh. Duit orang ambles tuh. Benar tuh. Jadi begitu dia buka mulut begini sama si ibu tuh. Mau sembuh. Mau Kiai. Ada sesuatu yang dicintai buat ditukar sama Allah dengan penyakit yang ibu derita. Aduh apa ya? Ada sih tanah nih peninggalan suami, tapi belum dibagi nih. Saya mesti nanya dulu sama anak-anak. Anak-anak dibawa Kiai. Ngomong dah sama anak-anak, saya tungguin. Gitu. Tungguin dia. Begitu ngomong anak-anaknya pada ikhlas diserahkan untuk Kiai. Saya serahin ke Pak Kiai. Enggak, jangan ke saya. Udah sekeren kemana? Dah pulang gitu. Pulang. Hilang tuh tanah orang. Dia buka omongan hilang tuh tanah. Tapi bukan hilang secara dunia. Enggak, secara dunia tetap. Kan sedekah suka bilang gini ya, enggak. Kita sih hilang. Enggak, saya mau bilang enggak hilang secara dunia juga. Ibu minggu kemudian balik lagi tuh orang. Udah dalam keadaan bisa jalan. Terus dia ngomong sama Kiai. Kiai makasih udah doain saya. Kata si Kiai, enggak. Saya enggak doain situ. Loh, kok saya bisa jalan? Tuh tanah tuh yang doain situ. Nah ini si Fulan tinggal lah tuh. Dia bilang gitu. Tinggal tuh Opel, bingung dia. Tapi karena dia milih bertanya sama hatinya, dia pengen selamat, dia tinggal nih Opel. Begitu dia tinggal tuh Opel, ibu bapak yang dirahmati Allah. Sorenya kan dia belonjor tuh, habis jago sengklek ya. Ya pengusaha kan ya, boleh dah, nggak punya duit, nggak punya rumah, tapi asal punya mobil gitu. Lambang, bisa ngutang gitu. Tapi kalau mobil udah nggak ada, wah gawat dah. Ternyata Allah kirimin tuh mobil yang lain pengganti buat dia. Besokannya ada pengusaha dari Surabaya datang ke Jakarta. Nggak naik pesawat, naik mobil darat. Ada banyak hotel, ada banyak kawan. Kenapa dia singgah tuh di rumah si Fulan yang sedekah Opel? Rupanya itulah jalan yang Allah berikan buat dia. Pertama supaya dia tetap punya mobil. Yang kedua supaya dia selamat. Ngobrol nih si Fulan. Bahwa emang dia ke Jakarta pengen lama. Jadi sekalian istirahat. Dia tidur di mobil di perjalanan. Kan lumayan tuh 20 jam Jakarta Surabaya kurang lebih. Kemudian dia tinggal di situ pun karena dia tahu ada teman udah lama nih pengen mampir ke situ. Ini teman usahanya sama, chemical industry ini berdua. Sama-sama chemical industry. Besok dia meeting sana, meeting sini. Minta diantar sama si Fulan. Amanin yuk, nyata kan ngerti juga nih. Temenin. Tuh sopir yang jalan dari Surabaya Jakarta ditanam di rumah si Fulan. Dia berdua nih sahabat. Rapat cuma 2-3 jam. Selebihnya kan masih banyak waktu. Apa kata si pengusaha nih? Bilang dah, Allah mungkin bilang begitu, bilang dah tuh, sama si Fulan pengen diantar kemana? Dia ngomong tuh, Mas, pengen diantar kemana nih? Saya udah selesai meeting. Jadilah kemudian si Fulan malah punya sopir tuh, bukan cuma punya mobil. Siapa? Sopirnya bahkan pengusaha yang masih jaya, yang nganterin dia ke sana kemari. Keajaiban tidak berhenti sampai di sini. Setelah kira-kira hampir 10 hari itu pengusaha ada di Jakarta. Di akhir kepulangan si pengusaha ngomong gini, Mas, pesenin saya tiket dah. Tiket buat apa? Siapa yang terbang naik pesawat? Mobilnya gimana? Sudah, mobil jadi operasional situ dah. Situ kan usahanya sama di bidang kimia toh. Udahlah, jalanin usaha saya udah tahu cerita kamu kayak gimana. Nih, ada dikit modal. Dikasih modal juga, subhanallah. Lihat. Sedekah sudah menolak bala. Mestinya perusahaan dia tenggelam, boom. Tapi kemudian perusahaan dia selamat. Bahkan di situ mengandung juga tuh 3 mata pisau yang lain. Sedekah manjangin umur perusahaan dia. Sedekah mengundang rezeki bagi perusahaan dia. Sedekah juga menyembuhkan penyakit di perusahaan dia. Sehingga perusahaan dia menjadi selamat. Lalu bagaimana bangsa ini? Bagaimana negeri ini? Kalaulah ada 100 orang, 51 dia bersedekah, ya selamat. Kalau ada 100 penduduk, 51 berbuat onar, tidak rajin bersedekah, tidak ahli sholat, hancur. Fa amma man taqulat mawazinu
fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau lebih banyak timbangan yang lebih buruknya, neraka dah udah. Tapi kalau lebih banyak timbangan baiknya, memang juga ini adalah surga dari Allah. Kita punya diri selamat kalau kita betul-betul ingin menyelamatkan diri kita. Bagaimana caranya selamat? Salah satu yang kita belajar hari ini, siang ini adalah dengan jalan bersedekah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, cukup sekian kajian kita kali ini. Atas izin Allah jugalah kita bertemu. Mohon maaf kalau saya banyak salahnya, banyak dustanya, banyak bohongnya. Mudah-mudahan Allah yang tahu memaafkan saya dan memaafkan kita semua. Menjadikan langkah kita menjadi langkahnya orang-orang ibadah. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.